Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Kamil dengan NIM H0223 051. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk menginput data di SPSS dan juga RStudio. Jadi sebelumnya sudah saya rubah menjadi string. Kemudian kita masuk ke kemudian kita masuk ke analyze, masuk ke non parametric test, lalu masuk ke legacy dialogs, masukkan di one sample ks. Sudah masuk seperti ini, kemudian kita OK, keluar hasilnya seperti ini. Ini hasilnya masih menunjukkan di bawah 0,05, sehingga hasilnya masih belum normal. Untuk membuat ini menjadi normal, kita masuk ke mode transform, lalu compute variable. Kita masuk variable barunya, yaitu misal redox 1. Nah, kita masukkan rumusnya sqrt dalam kurung, masuk redox dalam kurung kali 5. Lalu kita akan kemudian kita klik OK. Ini sudah aman, masukkan data yang lain. Kita masukkan di line total 1. Kita tulis ininya sama rumusnya, namun diganti dengan n total. Kita OK, aman. Kemudian kita masukkan variabel terakhir, yaitu AVP. Oke, kemudian kita masukkan data yang terakhir, AVP. Kemudian ini kita ganti lagi AVP dengan rumus yang sama. Oke, telah di execute. Kemudian tadi sudah selesai, kita masukkan ke seperti tadi, ke non parametric test, kemudian legacy dialogs, masukkan seperti cara yang tadi. Kemudian kita pindahkan lagi, dan kita masukkan yang ini. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya berubah menjadi seperti ini. Dan di bagian redox itu sudah di atas 0,5. Namun di bagian yang lain itu masih ada yang belum normal. Nah, untuk itu kita mengolah data yang sudah normal terlebih dahulu. Oke, cara mengolahnya itu kita masuk ke analyze, masuk ke general linear, kita masuk ke variative. Kemudian untuk dependent variable kita masukkan yang terbaru di doc1. Kemudian kita masukkan untuk fix factornya itu ulangan, MFC dan juga compose. Kita masukkan ke fix factor, lalu kita masuk ke model. Kemudian setelah ini kita masuk ke build item tadi, lalu masukkan ini ulangan MFC dan compose, ulangan MFC compose, dan juga karena diperlukan kombinasi dari compose dan MFC, kita memasukkan dua jadi seperti ini. Kemudian di continue, kita masuk ke post hop ini, kemudian masukkan kembali seperti tadi ulangan MFC dan juga compose, dan jangan lupa dankannya ini di checklist. Kita continue, oke. Nah, keluarlah hasilnya seperti ini. Kemudian di bagian MFC compose, di bagian seek tadi itu di atas 0,05 dengan hasil 0,268,
sehingga tidak ada hasil yang signifikansi dengan redox 1 ini. Oke, untuk bagian redox sudah selesai. Kita melanjutkan di bagian P tersedia dan juga N total. Kita caranya itu buka non parametric dan kemudian buka di independent samples. Kemudian kita masuk ke fields, lalu untuk groupsnya kita masukkan kombinasi. Kemudian kita lanjut masukkan di text fields ini, yaitu di n total dan p tersedia. Kita masuk ke bagian settings, kemudian kita mencet customize test dan crash call-nya kita checklist. Sudah semua, lalu kita run. Kemudian keluar hasilnya seperti ini. Dan ini untuk yang pertama itu di sig AB yang ini masih di bawah 0,5 sehingga tidak signifikan, jadi masih di bawah 0,5. Dan juga yang kedua yaitu sudah tidak terlalu signifikan, sudah normal karena di atas 0,5. Kemudian hasil di sini kita lihat hasilnya di pairwise comparisons of kombinasi itu terdapat data atau sampel yang jauhnya signifikan, itu di M2K0 dan juga M0K0. Seperti di sini di sig yaitu di datanya masih di bawah 0,5, yaitu berkisar di 0,03. Kemudian yang ada di adjust sig ini juga ada masih di bawah 1000, yaitu di 0,077. Kemudian ada di sampel M101K0 dan M0K0 itu ada ini lumayan signifikan di 0,004 dan masih di bawah 0,5. Kemudian ada di adjust significant ada di bawah 1000, yaitu di 0,099. Jadi seperti itulah hasilnya untuk yang total itu hasil signifikan karena masih di bawah 0,5. Kemudian yang P tersedia ini tidak terlalu signifikan gitu. Kemudian hasilnya seperti ini, lalu kita coba untuk mengkorelasikan. Jadi caranya buka analyze, kemudian kita masuk correlate, birth rate. Kemudian pertama-tama kita input terlebih dahulu di bagian redox dan juga yang total kita masukkan dalam variables. Kemudian langsung kita okekan saja. Kita balik lagi ke data yang tadi. Kemudian kita lanjut correlate lagi seperti tadi, kita buka bivariative, kita ganti dengan P tersedia, kita okekan lagi. Kemudian juga masukkan data yang terakhir, yaitu N total dengan P tersedia. Jadi kita remove, kita masukkan N total juga P tersedia. Nah, sudah masuk tiga-tiganya korelasinya. Nah, untuk uji korelasi yang pertama yaitu ada redox dengan N total, yaitu di ininya minus dikarenakan negatif karena jika redoxnya tinggi berarti N totalnya sedikit atau kecil. Kemudian masuk ke korelasi kedua yaitu hasilnya juga negatif di 0,162, itu jika redoxnya tinggi maka P tersedia pun rendah.
hasilnya mirip-mirip dengan redox dengan n total tadi. Kemudian ada korelasi terakhir, yaitu ada n total dengan P tersedia, ya hasilnya positif, sehingga jika P tersedia tinggi maka n total juga tinggi, dan berkebalikan juga seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu masuk ke graph, kemudian di legacy dialogs kita masuk di scatter and dot. Kemudian kita masukkan di masuk di simple scatter, di define, kemudian keluar seperti ini. Kemudian kita masukkan di bagian y axis, yaitu kita masukin redox 1, kemudian di x axis kita masukkan n total 1, kemudian kita OK, dan akan keluar dot seperti ini. Kemudian kita tambahkan add grid line cat ini. Kalau sudah seperti ini, kita close, dan sudah ada garisnya, kita close saja. Kemudian kita buat data yang satu lagi, seperti ada di muka graphs, legacy dialogs, scatter dot, simple scatter, define, dan kita ganti isinya terlebih dahulu, yaitu dengan diisikan y-axis di redox 1 dan juga x-axis ada di P tersedia. Kemudian kita OK, keluar lagi, klik 2, lalu kita tambahkan lagi garisnya, close, dan sudah keluar kembali. Kemudian kita tambahkan terakhir, data yang terakhir atau grafik terakhir itu di n total dengan P tersedia. Caranya sama seperti tadi, namun kita ganti dengan n total di y-axis. Kita OK, sudah keluar, pencet 2 kali, tambahkan garis, kita close. Jadilah seperti ini. Oke, dan hasilnya ada 3 ini seperti yang tadi dijelaskan dengan bentuk diagram atau tadi scatter dot. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan, di redox dan juga yang total di color rate-nya itu di negatif karena ini menurun ke bawah dengan R kuadrat linearnya di 0,042. Kemudian ada di graphics kedua, yaitu ada di redox dan P tersedia. Hasilnya juga negatif, sehingga di graphics pun turun di R kuadrat linear di 0,026. Kemudian yang terakhir itu ada correlate dari yang total dan tersedia dengan graphics yang tidak negatif, yaitu positif, sehingga hasilnya itu ke atas dengan R kuadrat linear di 0,105. Sekian untuk software dari SPSS. Kemudian kita lanjut di software R Studio. Oke, kita pindah ke software R Studio. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengimport data praktikan tadi yang sudah kita masukkan ke SPSS, namun yang masih mentah. Jadi kita masukkan data yang tadi, nah, akan keluar seperti ini. Oke, seperti ini yang kita masukkan tadi sudah. Ini kita masukkan di range A1G33. Oke, kemudian jika sudah seperti ini, maka langsung kita import. Dan jadilah seperti ini. Dan kita masuk ke bagian ini, kemudian kita ketik library, kemudian kita masukkan ayo research, kemudian dan ketik lagi library more test, dan kita ketik lily
test forum data ini dia. Jadi seperti ini. Nah, kita lanjutkan di masukkan ke bagian redox, kemudian lakukan hal yang sama sampai 3 kali di ujian ini karena kita ingin memasukkan yang total P tersedia dan juga redox. Kemudian kita run. Oke, memang sebelumnya ada kesalahan. Ini kita run terlebih dahulu. Oke, kita masuk. Tadi ada sedikit masalah. Semoga masih bisa. Oke, masih error. Sebentar. Oke, mari kita lanjut. Masih di sini mungkin ya. Terang. Nah, kemudian kita masuk ke transformasi data. Tadi data praktikum. Satu. Set. Oke, kemudian kita masukkan seperti ini, lalu data tekan redox. Oke, kemudian kita run. Oke, lanjut kembali. Kemudian kita run. Oke. Setelah transformasi, kita coba cek lagi menggunakan entitas ini. Kita coba cek lagi apakah hasilnya sudah normal atau belum. Kita run. Oke. Dari hasil ini sudah terlihat normal karena redox sendiri sudah di atas 0,05. Jadi hasil yang tadi kita sudah transformasi menjadi normal sekarang. Kemudian kita perlu masuk ke bagian Kruskal test. Kita klik Kruskal test. Oke. Minus. Dan lakukan hal yang sama untuk bagian P tersedia atau AFP ini.
kemudian kita run. Maaf ada kesalahan sedikit. Oke, di sini sudah keluar semua hasil dari proses tes ini. Kemudian, oke di sini dihasilkan bahwa redox terhadap kompos itu tidak berpengaruh signifikan karena sudah di atas 0,05. Kemudian redox terhadap perlakuan MFC juga tidak berpengaruh secara signifikan karena di atas 0,05. Kemudian redox secara ulangan kombinasi juga sama, tidak berpengaruh terlalu signifikan. Kemudian yang total yang menggunakan perlakuan kompos itu masih sudah tidak terlalu signifikan, yang dimana sudah di atas 0,05. Kemudian total dengan MFC juga sama, tidak sama, dia berpengaruh sangat signifikan terhadap N total karena masih menunjukkan angka di bawah 0,05. Kemudian N total dan kombinasi ini juga signifikan terhadap N total karena masih di bawah 0,05. Kemudian ada EVP kompos itu tidak terlalu berpengaruh signifikan karena sudah di atas 0,05. Kemudian EVP MFC juga sama di atas 0,05. Dan terakhir ada EVP kombinasi juga tidak terlalu berpengaruh dikarenakan sudah di atas 0,05. Kemudian kita lanjut di uji parametrik dengan cara kita ketik dari kemudian masukkan dan test. Kemudian kita buat dan teks tadi seperti isi dari crash code test. Kita ke bagian MC, kombinasi, melakukan hal yang sama dengan beberapa yang lain seperti ini, diganti dengan total.
Nanti kembali bagian ini menjadi MFC dan juga kombinasi. Kemudian bagian yang ini kita ganti dengan FVP atau vector sedia. Ganti kembali bagian ini menjadi MFC dan juga kombinasi. Kemudian kita run satu-satu. Oke, di sini sudah keluar hasil dari tes tadi sudah saya lakukan. Oke, kemudian pertama kita cari bagian redox compose karena itu yang paling pertama. Redox compose sendiri di bagian P adjustment ini tidak terlalu berpengaruh atau tidak terlalu signifikan terhadap redox dari compose karena sudah di atas 0,05. Kemudian kita masuk di bagian MFC terhadap redox. Ini P adjustmentnya semuanya ini di atas 0,05. Jadi tidak ada yang terlalu signifikan berpengaruh. Kemudian masuk ke dalam kombinasi terhadap redox. P adjustment di sini juga di atas 0,05 sehingga uh, membuktikan bahwa hasil dari kombinasi dan redox ini tidak berpengaruh signifikan secara keseluruhan. Kemudian masuk di bagian kompos terhadap N total ini juga sama dengan P adjustment di atas 0,05. Kemudian masuk di MFC terhadap N total itu ada beberapa yang uh, tidak terlalu signifikan, ada kurang lebih ada 4. Kemudian ada 2 yang tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan ada yang masih di bawah 0,05 yaitu di bagian M0, M0 M1 dan M0 M2. Kemudian masuk di bagian kombinasi terhadap N total. Di bagian P adjustment di sini hampir semuanya masuk di tidak terlalu signifikan dikarenakan di atas 0,05 semuanya. Kemudian masuk di P tersedia, kompos terhadap P tersedia itu juga dia tidak terlalu signifikan dikarenakan di atas 0,5. Kemudian masuk di MSC terhadap P tersedia itu semuanya juga di bagian P adjustment itu semuanya tidak terlalu signifikan karena di atas 0,05. Kemudian masuk di bagian kombinasi terhadap AVP tersedia ini semuanya menunjukkan angka 1 yaitu di atas 0,05 sehingga tidak terlalu signifikan. Oke.
Ini kita run. Oke, masih ada salah. Oke, ini sudah di run, kemudian kita print analisis. Oke, sudah keluar hasilnya. Oke, kemudian untuk uji korelasi, kita masukkan komen seperti ini. Itu ada mungkin kita masukkan yang total terlebih dahulu. Dan data kita mungkin ini masukkan file tersedia. Mari kita print korelasi, lalu kita copy ini karena kita perlu data yang lain juga. Kita ganti juga datanya, tetapkan total mungkin diganti dengan redox. Terus lagi print korelasi, dan mulai lagi di sini korelasi, kita ganti lagi di bagian total, kita ganti redox. Oke, kemudian kita run satu-satu. Pertama ada di bagian ini, kita run, lalu kita print, kita run, kita print, kita run, program, kemudian kita pilih. Oke. Oke, kemudian kita masukkan di uji regresi. Kemudian menggunakan plot itu dengan cara sorry. Kita library ggplot, jangan lupa di run. Library ggpp di run. Oke, kemudian kita run ggpp. Kita lanjut lagi di library kemudian di run lagi. Sorry, ini salah. Dan masukkan ggplot data analyze x data.
misalnya dengan total, kemudian kita masukkan vektor sedia, kemudian kita kasih plus di sini, kita enter, kemudian kita copy yang sudah ada di juknis yang seperti ini, kemudian kita kita run saja. Oke, di sini sudah keluar hasilnya. Oke, ini hasilnya untuk plot pada bagian yang total dengan Y diikuti P tersedia. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita coba untuk mengubah yang total ini menjadi redox dengan P tersedia. Coba kembali. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk plot dari redox dengan P tersedia, jika redox dengan Y diikuti N total, akan seperti ini hasilnya. Oke, mungkin cukup dari saya karena tadi yang pertama SPSS juga sudah selesai dengan diikuti dari RStudio yang mulai dari plot, korelasi, dan juga beberapa tes yang lain seperti Kraskal dan Dantes sudah dilakukan, maka cukup. Mohon maaf jika ada salah kata atau masih ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.